pagi, perkenalkan saya Agus Hadi Purwa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen pasien di ruang ICU. ICU atau instalasi rawat intensif adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri yang berada di bawah langsung dari direktur pelayanan dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis meragukan. Kemudian ada beberapa tipe ICU seperti General ICU, Cardiac ICU, Respiratory ICU, Medical ICU, Surgical ICU, Brain ICU, Bone ICU, Renal ICU, NICU, dan PICU. Adapun klasifikasi pelayanan ICU, primer, sekunder, dan tersier. Yang primer adalah dapat melaksanakan resusitasi dan memberikan bantuan ventilasi dalam waktu dengan durasi kurang dari 24 jam. Yang sekunder itu mampu memberikan bantuan ventilasi lebih lama lagi, sedangkan yang tersier mampu melaksanakan semua aspek terapi intensif. Ada beberapa indikasi pasien masuk ICU. Untuk pasien prioritas pertama adalah pasien sakit kritis, kondisi tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dengan bantuan alat ventilasi, pemantauan ketat, dan obat-obatan vasoaktif kontinu yang tidak dapat dilakukan di ruang inap biasa. Pasien prioritas 1 umumnya dapat mempunyai batasan tinjauan dari terapi yang dapat diterimanya. Contohnya pasien ini adalah pasien kardiotorak, bedah kardiotorak, atau pasien septic shock. Kemudian pasien prioritas kedua ada pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU. Pasien ini termasuk kategori berisiko hingga memerlukan terapi intensif segera. Pemantauan intensif menggunakan metode tertentu seperti kateter, arteri pulmonal pada penyakit jantung, paru atau ginjal, akut dan berat, atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Pasien prioritas kedua tidak memiliki keterbatasan terapi yang didapat karena kondisi umumnya sewaktu-waktu masih dapat berubah. Pasien prioritas ketiga, pasien jenis ini memiliki sakit kritis dan tidak stabil di mana status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, baik masing-masing atau kombinasinya, sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan atau mendapatkan manfaat dari terapi ICU. Contohnya penyakit keganasan metastatik seperti penyulit infeksi perikardial tamponade atau sumbatan bernafas, atau menderita penyakit jantung paru terminal seperti komplikasi penyakit akut berat. Pasien prioritas ketiga mungkin mendapatkan terapi intensif untuk mengatasi penyakit jantung, tetapi usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi dan RCP. Kemudian pasien prioritas keempat, pasien yang secara umum tidak perlu masuk ICU atau IRI. Tidak banyak keuntungannya dirawat di ICU, contohnya bedah vaskular perifer, hemodinamik stabil, dan ketoasidosis diabetikum, gagal jantung ringan. Pasien stase terminal atau irreversible, contohnya pada keganasan dan metastase disertai multi organ failure. Jadi ada juga beberapa manajemen pasien di ICU seperti monitor 24 jam pada vital sign, EKG, SpO2, suhu, tekanan darah. Kemudian juga perlu dipasang CVP, gula darah juga dicek, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan juga daftar terapinya. Kemudian nursing dan paramedical care seperti suction tracheal, memberikan profilaksis stres pada ulcer dan DVT, perubahan positif 2 jam, memandikan pasien, bowel care, dan support psikologis. Ada juga akses vaskular untuk terapi cairan dan nutrisi. Kemudian untuk kontrol infeksi, ada juga beberapa terapi dasar ICU secara garis besar di sini untuk pasien medik dan pasien surgical. Ini ada singkatannya, FAST, HUGS, dan BID. Jadi F yang pertama itu feeding, A nya itu analgesia, S nya itu sedasi, T trombopropilaksis, kemudian H nya head up, U nya itu ulcer propilaksis, G nya itu glycemic control, S nya spontaneous breathing trial, B bowel movement, I inhaling catheter, dan D drug de-escalation.
Adapun kriteria keluar dari ICU, ada 3 prioritas juga di sini. Yang pertama, prioritas pertama, pasien dipindah bila tidak lagi membutuhkan perawatan intensif atau jika terapi mengalami kegagalan, proses jangka pendek buruk, sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan, contohnya pada pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak merespon terhadap pengobatan agresif. Kemudian prioritas kedua, pasien dipindahkan apabila hasil pemantauan intensifnya tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Kemudian prioritas ketiga, pasien dikeluarkan dari ICU bila kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi, tetapi dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan sembuhnya atau manfaat terapi intensif kontinu diketahui memiliki kemungkinan pulih kembali sangat kecil. Contohnya, pasien dengan penyakit lanjut seperti PPOK, penyakit jantung atau liver terminal, karsinoma yang telah metastasis, yang tidak merespon terhadap terapi ICU untuk penyakit akut lainnya. Sekian pemaparan saya tentang manajemen pasien di ruang ICU. Terima kasih dan semoga membantu.